Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama Perjalanan Malas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan juga bahagia ya. Amin. Di video kali ini saya mau melakukan perjalanan ke kota Banjar dari Bandung menggunakan travel Aragon Transport. Untuk pembelian tiket Aragon, saya beli via Traveloka di harga 125.000 untuk jadwal pemberangkatan di jam 19 malam. Untuk lokasi pemberangkatan, saya berangkat via kantor Aragon Transport di Pasteur, tepatnya di Jalan Dr. Junjunan nomor 121, Kota Bandung. Teman-teman bisa browsing aja di Google Maps atau langsung cari di Grab ataupun Gojek kalau misalnya mau naik ojol. Kebetulan saya berangkat ke Pasteur dari daerah Marga Cinta. Sekalian jalan-jalan, ngabuburit, ngeliat suasana kota Bandung di sore hari alias jam pulang kerja. Sama sedikit bahas-bahas kalau misalnya nanti di jalan ada spot-spot menarik. Terus kali aja kan nemu duit sekoper gitu, hehe. Jadi saya jalan ke arah Soekarno-Hatta via perempatan Kiara Condong. Teman-teman yang tinggal daerah situ pasti udah familiar banget sama berapa lama tuh lampu merah detikannya. Masak pop mie masih lebih cepet kali. Setelah itu saya jalan lanjut ke arah flyover stasiun Kiara Condong, ngelewatin Kiara Artapak. Lalu habis itu belok ke Jalan Jakarta. Nah, ini lagi ngelewatin flyover yang membelah Jalan Ahmad Yani supaya bisa langsung ke Jalan Supratman. Di Jalan Supratman ada sebuah lapangan serbaguna yang punya banyak fasilitas publik kayak alat gym, lapangan futsal, track jogging, dan juga lain-lain. Bener-bener tempat yang enak banget buat olahraga. Nah, kabarnya ini mau direnovasi untuk dipercantik dan ditambah fasilitas publiknya. Ada yang tahu nggak kapan bisa rampungnya? Boleh komen ya. Gak jauh dari sana ada Museum Geologi. Yang mau tahu isinya ada apa aja, bisa klik di pojok atas ya. Terus kita lanjut ngelewatin ke Gedung Sate. Ini adalah kantornya Pak Gubernur Jawa Barat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ya sekarang siapa? Di depan Gedung Sate ada lapangan Gasibu. Tahu nggak kenapa namanya Gasibu? Itu adalah singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Karena dulunya lapangan ini sering digunakan sebagai tempat perkumpulan sepak bola Bandung Utara. Nah, sekarang lapangan ini dipakai sebagai tempat olahraga dan juga rekreasi keluarga. Sekarang kita lanjut yuk ke flyover Pasopati atau Jalan Layang Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang menjadi ikon juga di kota Bandung. Jembatan ini punya panjang sekitar 2,8 km. Penggantian nama Jalan Layang Pasopati menjadi Jalan Profesor Mochtar Kusumaatmadja adalah bentuk apresiasi masyarakat khususnya Jawa Barat dan kota Bandung atas kiprah yang sudah ditorehkan almarhum Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Beliau itu siapa? Beliau adalah mantan Menlu ke-12. Untuk biografi lebih lengkap, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Hehe. Bandung sebagai salah satu kota besar udah pasti punya masalah kemacetan di jalan raya. Nah, inilah contohnya. Wajar aja sih, karena kan saya jalannya sore-sore pas pulang kerja. Untung aja naik motor, jadi bisa selap-selip deh. Karena jalan ini menjadi jalan penghubung untuk keluar masuk tol Pasteur, jadi udah pasti volume kendaraannya banyak dari atas dan juga dari bawah. Jadi ya sabar-sabar aja. BTW ada fakta unik nih. Ini dari medsos sih. Jadi meskipun katanya Bandung itu sering macet, apalagi kalau ketemu perempatan dan juga lampu merah, tapi nggak pernah ada yang nyalain klakson loh. Emang iya? Hehe. Oke deh, kita skip macet-macetan. Sekarang kita udah sampai di kantor Aragon Transportnya. Jangan lupa kalau misalnya udah beli tiket online, untuk check-in dulu ke counternya ya. By the way, biasanya setelah selesai booking,
Kita akan dihubungi juga sama drivernya buat konfirmasi. Dan ternyata bisa minta dijemput juga loh. Tapi ada biaya ekstranya ya. Bisa dealilannya sama drivernya aja. Tahu gitu tadi minta jemput aja. Ini adalah jadwal keberangkatan. Ada tarif sama nomor telepon. Bisa di pause aja kalau misalnya teman-teman mau lihat. Di Aragon sini, teman-teman kalau misalnya melakukan perjalanan akan dapat air mineral ya. Tapi sayangnya cuma air mineral, nggak dapat snack. Pada waktu itu, mobil untuk jurusan saya sebenarnya udah datang. Jadi saya langsung naik aja. Saya pikir yang berangkat dari Bandung itu cuma saya sendiri, soalnya waktu itu masih kosong. Ternyata saya adalah penumpang terrajin yang ngedatangin kantor pemberangkatannya sendiri di Pasteur. Yaudah, kita ini langsung cus aja. Menurut info dari Pak drivernya, sebelum meninggalkan kota Bandung, kita akan melakukan 5 penjemputan dulu nih. Yang pertama ada di Pati Ukur, terus di Braga, habis itu ada di Muhammad Toha, di Metro Mall, sama di Cinunuk paling ujung. Nah, itu siap-siap deh, bermacet-macet ria lagi. Yaudah, sekarang kita nikmati dulu perjalanannya ya. Kita udah sampai di Jalan Braga. Nah, Jalan Braga ini adalah jalan paling ikonik di kota Bandung. Saya udah beberapa kali rekam di sini. Yang mau lihat bisa klik di kanan atas ya. Hehehe. Jadi mumpung kita lagi di Jalan Braga, kita bahas sebentar yuk. Sejarah Jalan Braga berkaitan dengan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di masa kolonial Belanda, Braga merupakan jalan yang berlumpur yang dilewati oleh pedati. Jalan tersebut menjadi akses penghubung antara Jalan Raya Pos yang sekarang adalah Jalan Raya Asia Afrika dengan gedung kopi milik Andreas de Wilde, orang yang berkuasa pada saat itu. Pengambilan nama Braga memiliki beragam versi nih. Yang pertama, Braga berasal dari nama Theolita Braga, seorang penulis naskah drama yang hidup di antara tahun 1834 sampai 1924. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Braga berasal dari sebuah nama minuman keras khas Rumania yang biasanya disajikan di gedung Societat Concordia atau sekarang Gedung Merdeka di ujung Jalan Braga. Selain itu, ada juga yang mengatakan kalau nama Braga berasal dari kata Bragi, nama dewa puisi di dalam mitologi bangsa Jerman. Versi keempat yang mengaitkan nama Braga dengan kata Baraga, yang berarti jalan di tepi sungai. Memang jalan Braga memanjang di tepi sungai Cikapundung. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa nama Braga berasal dari bahasa Sunda, yaitu Ngabaraga. Kata tersebut memiliki arti bergaya, nampang, ataupun mejeng. Menurut catatan sejarah, Jalan Braga sejak awal 1900-an, perkembangan di kawasan tersebut itu semakin pesat dengan berdirinya toko kelontong, bioskop, hotel, sampai pelacuran. Sekarang selain menjadi tempat wisata wajib kalau misalnya teman-teman ke Bandung, di Jalan Braga ini banyak juga loh yang mengadakan foto prewedding juga. Ada yang sering kesini? Karena saya udah banyak ngoceh mulu dari tadi, sekarang kita nikmati aja yuk perjalanannya sampai ke Kota Banjar. Jangan lupa untuk tonton sampai habis ya. Hehehe.
Nah, alhamdulillah kita udah sampai di Kota Banjar. Kalau misalnya teman-teman mau ke Banjar, tempat pemberhentian Aragon Transport itu ada di Alfamart di daerah Banjar Atas. Kalau gitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau misalnya teman-teman belum subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like kalau misalnya teman-teman suka video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Pejalan Malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.